Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa an-nafa' wal intifa' wal ifad wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat taufik bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjemaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melanjutkan rutinitas bulanan kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di babun fil yaqini wat tawakkul, bab yang di dalamnya menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas seputar makna al-yaqin, seputar makna tawakkul, dan firman Allah Subhanahu wa taala di awal bab ini. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa amma al-ahadits. Sedangkan adapun beberapa hadis yang berkaitan dengan yakin dan tawakal ini, fal awwalu, maka hadis yang pertama an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dalam riwayat lain, wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Beliau banyak meriwayatkan hadis, sekitar 1606 hadis. Padahal beliau bersama Nabi SAW, kalau dihitung dari tamyiznya hanya sekitar 6 atau 5 tahun. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Karena Nabi SAW meninggal itu usia beliau 13 tahun. Artinya kalau anak kecil itu masa tamyiznya, masa bisa memahami perkataan orang lain, dalam fikih namanya tamyiz, sekitar usia 7 sampai 8 tahun. Berarti beliau sekitar 5 tahun saja. Itu pun masih usia 8 tahunan. Tapi hadis yang disampaikan oleh beliau, yang diabadikan sampai saat ini dalam kitab-kitab hadis,
itu mencapai 1606, termasuk perawi hadis yang banyak seperti Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah itu sekitar, kalau semuanya belum disurtir, kalau istilah kita itu 4.000 sampai 5.000-an. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi SAW. Dulu pernah kita bahas. Jadi membahas sahabat itu mudah-mudahan kita terinspirasi, termotivasi dengan mereka. Beliau sepupu Nabi SAW karena Al-Abbas, ayahnya itu adalah adik dari ayah Nabi SAW. Jadi Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sama-sama hijrah ke Madinah. Walaupun Al-Abbas ini agak ke belakang. Kalau Hamzah kita ketahui Sayyidus Syuhada, pemuka para syahid yang syahid dalam perang Uhud, yang kita ketahui bersama. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas ini berkata, "Ra'aitu Jibril marratain." Aku melihat Jibril itu 2 kali. Dan dikatakan oleh ulama berdasar kepada hadis Nabi SAW, itulah sebab kebutaan beliau di waktu usia tuanya. Di usia tuanya beliau buta. 2 kali. Yang pertama, beliau suatu ketika bersama ayahnya Al-Abbas bertemu Nabi SAW, tapi Nabi seakan-akan tidak menggubrisnya. Hanya ya, Al-Abbas ini pulang, kemudian berkata kepada anaknya ini, "Abdullah, tadi kamu melihat Rasulullah sepertinya enggak seperti biasa dengan kita, enggak menyambut." Kata Abdullah ibnu Abbas, anaknya, "Iya, saya melihat tadi dia berbicara dengan orang." "Mana ada orang?" kata ayah. "Ada, saya lihat tadi dia kayaknya sibuk." Besoknya ditanya, "Muhammad, kamu kemarin bicara dengan siapa?" "Ada Jibril." "Kamu tidak akan melihat?" "Enggak, anak saya lihat." Ya, Abdullah bin Abbas harusnya enggak melihat, dia melihat. Suatu ketika Nabi SAW di masjid, dan ketika itu juga berbicara dengan Jibril, tidak ada yang melihat. Ibnu Abbas mengatakan, "Siapa tadi orang yang engkau ajak bicara?" "Terus kamu melihat?" "Melihat." Itu Jibril. Tidak melihat Jibril dalam bentuk yang seharusnya tidak dilihat, kecuali akan buta. Ya, maka beliau buta di hari tua. Karena Jibril itu kadang menampakkan di depan sahabat itu terlihat, boleh dilihat. Misalkan Umar bin Khattab itu dalam hadis Islam, iman, ihsan itu kan Jibril menyerupai orang musafir. Ya, kayak sahabat banyak duduk begini, ada orang musafir, semua lihat. Tapi yang paling peka Umar. Orang ini enggak pernah kami lihat dikatakan musafir, ya, bajunya enggak ada bekas-bekas safar. Umar itu peka. Yang lain biasa aja. Nah, ketika orang ini bertanya Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat yang kita ketahui dalam hadis itu, akhirnya orang ini pergi. Umar masih menoleh. Rasulullah tahukah kamu siapa orang tadi? Tidak. Itu Jibril. Jangan dihukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Inti agama, yaitu Islam, iman, ihsan, dan terakhir hari kiamat. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Uhud, beliau ini Sa'ad bin Abi Waqqas kalau ada perang itu tugasnya menjaga Nabi SAW. Ada sekitar 7 atau beberapa orang itu seperti apapun keadaannya tidak boleh meninggalkan Rasulullah. Di perang Uhud itu tercerai-berai. Ali juga tidak ketemu. Hamzah juga
tempatnya berbeda. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak pernah meninggalkan Nabi. Jadi memang tugas beliau itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjaga Rasulullah tanpa perang. Nah, suatu ketika beliau itu melihat dua orang di kanan Nabi SAW dan di kiri Nabi SAW. Tidak pernah dilihat. Ini bukan bagian dari pasukan dan bukan bagian dari petugas yang ditugaskan menjaga Nabi. Kok ada di samping Nabi terus? Setelah itu saat bertanya kepada Nabi, saya melihat dua orang nggak pernah saya lihat. Di samping kanan panjenengan dan di samping kiri panjenengan. Siapa itu? Yang di samping kanan saya Jibril, yang di samping kiri saya Mikail. Jadi subhanallah. Jadi dulu di masa sahabat itu malaikat itu bisa dilihat dan dijelaskan oleh Nabi sehingga yakin itu mereka. Kalau sekarang kan nggak ada yang bisa menjelaskan. Ada yang hanya memprediksi ya. Dan di sini ada malaikat nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Oh, dulu ada Rasulullah tadi ada orang itu malaikat. Jadi malaikat itu bisa dilihat, tapi dalam bentuk yang memang boleh dilihat. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan malaikat itu sering menyerupai salah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat ada di Madinah. Jadi Jibril sering memakai menyerupai. Allahu a'lam. Itulah beberapa riwayat yang insyaallah sahih sejauh yang saya pelajari. Itu tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umamu." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ditampakkan kepada Nabi ini bisa ditampakkan dalam mimpi. Dalam mimpinya, karena mimpi para nabi itu wahyu. Di antara salah satu sebab atau wahyu itu diperoleh oleh para nabi adalah mimpi, dan itu salah satu dari 46 sebab-sebab wahyu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mimpi itu tidak seperti penampakan. Mimpi itu bisa benar. Mimpi itu bukan apa dalam pandangan itu setan atau iblis atau jin. Mimpi itu bisa benar. Karena yang tertinggal sampai hari kiamat dari sebab-sebab kebenaran untuk menyampaikan wahyu, dan kita semua mampu melihat di alam mimpi-mimpi kita itu adalah satu kebenaran. Kalau memang mimpinya benar, karena mimpi itu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada dari setan. Makanya Nabi mengajarkan doanya. Kalau mimpi tidak enak, tidak baik, kita melihat sesuatu yang membuat kita ini goyah dan membuat kita sedih, maka meludah ke samping kiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'aitu. Kalau panjenengan hafal, kalau enggak hafal, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari apa yang aku lihat. Karena Nabi aman. Tidak perlu ditakwili macam-macam. Kalau saya mimpi gigi saya ini tanggal lepas, jangan-jangan keluarga saya ada yang mati. Enggak. Saya sering berulang kali mimpi gigi saya hilang, enggak ada apa-apa. Hanya memang mungkin ketepatan ada takdir Allah yang begitu. Tapi kan tidak bisa kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau mimpi tidak baik, maka berlindunglah kepada Allah dari hal yang buruk yang dia lihat. Dan perlu diketahui, mimpi itu sekali lagi tidak bisa ditafsirkan kita. Tapi ditakwil atau ditafsir orang yang oleh Allah diberi kemampuan. Tidak bisa. Karena mimpi yang sama belum tentu memiliki makna yang sama. Kalau dalam Islam ini ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin, tabi'i.
Ibnu Sirin, beliau sampai menulis kitab Takwilul Ahlam. Nah, Ibnu Sirin ini termasuk yang oleh Allah diberi kemampuan. Nah, apakah orang sekarang ada yang diberi kemampuan? Ada sebagian, tapi belum tentu kemampuan itu dimiliki oleh orang yang mempelajari. Karena kemampuan mimpi itu dikatakan oleh ulama mentakwilnya. Kemampuan mentakwil mimpi itu wahbi. Wahbi itu bakat bawaan. Bakat bawaan. Tidak bisa menafsirkan sembarangan. Nah, maka dari itu suatu ketika ada orang mimpi azan datang ke Ibnu Sirin. Mimpi azan, dua orang sama-sama mimpi azan. Yang pertama mau naik haji kata beliau, yang kedua akan dipenjara. Dan beda. Mimpinya sama azan. Yang pertama kamu akan naik, besoknya datang lagi saya mimpi azan, kamu akan dipenjara. Itu kan berarti satu mimpi itu tidak sama artinya. Hanya memang kenapa kok menakwilkan tadi Muslim? Karena yang pertama ketika ditanya tentang itu beliau ingat firman Allah, wa'adzin finnasi bil hajj. Yatika yaitu kalinya. Jadi ingat firman Allah kepada Nabi Ibrahim, serulah untuk haji. Jadi orang-orang itu panggil Ibrahim untuk haji. Artinya kepada Baitullah yang dibangun itu, yang dibangun itu. Yang kedua, ingat kepada firman Allah, wa azzana muazzinun ayyatuhal id dalam kisah Yusuf itu. Muazzin kemudian muazzin itu penyeru, berseru, wahai rombongan, jangan kalian kembali keluar dari Mesir karena di antara kalian ada yang mencuri dan harus dipenjara. Bunyamin ini dituduh mencuri, padahal nggak mencuri, tapi intinya dipenjara. Nah, uridat alayyal umam, Nabi mengatakan, kalau Nabi jelas mimpinya itu benar. Semua Nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, mimpi para Nabi itu pasti benar. Nah, mimpi kita belum tentu. Nah, kecuali kita mimpi Nabi. Kalau panjenengan dalam mimpinya melihat Nabi, itu benar. Yang penting benar-benar ciri Rasul ya. Bukan mimpi Nabi, itu Nabi Muhammad mimpinya. Iya, kok kayak tetangga saya. Mukanya kayak tetangga saya. Itu enggak. Walaupun ada kebaikan di situ, tapi mimpi Nabi dengan ciri-ciri beliau yang sesuai gitu. Sesuai dalam syama'ilnya. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Susunan Imam Tirmidzi itu dibaca. Syama'ilnya, rambutnya, wajahnya, kulitnya, hidungnya, perawakannya. Itu jelas Nabi. Orang yang sering baca ini bisa mentasawur, bisa menggambarkan sesuatu. Nah, beliau itu bisa disifati syama'ilnya. Kadang-kadang kita jarang baca syama'il beliau. Coba baca, terus baca, dia akan tergambar dengan sendirinya. Orang yang membaca syama'il Nabi SAW. Syama'il ini bukan sirah ya, sirah itu perjalanan. Nabi lahir, masa kecil, itu sampai benar, itu namanya sirahnya. Kalau syama'il ini tentang fisiknya gitu. Cara duduknya, kalau berjalan, kalau menoleh, sifat-sifat sampai rambut-rambutnya, sampai bulu matanya itu semuanya diriwayatkan, sehingga orang yang sering baca ini mesti akan dengannya akan tergambar. Oh begini sebenarnya, akan tergambar dengan sendirinya tanpa sketsa akan muncul. Makanya minimal kita upayakan di masa-masa kosong itu. Sekarang banyak media sosial. Kalau ada misalkan Syama'il Nabi SAW dibaca, yang kita kenal Nabi kita Muhammad. Nah, kalau ada orang mimpi sesuai dengan ciri itu, benar mimpi. Kalau nggak sesuai, itu ada beberapa takwil harus kita. Nah, kemudian bisa jadi walaupun bukan mimpi, tapi dengan melihat langsung itu Nabi melihatnya pada saat Isra Mi'raj. Kalau Nabi dalam hadis-hadis itu disebutkan melihat langsung, kita maknai melihatnya langsung, itu dari Isra Mi'raj.
Karena Nabi SAW dalam satu hadis disebutkan beliau melihat beberapa fenomena yang akan terjadi di akhirat, bukan di dunia, di akhirat sudah beliau memahami. Ini ada dua versi makna tadi. Aku ditampakkan kepadaku umat-umat. Yang jelas ini di akhirat. Keadaannya di akhirat, ditampakkan keadaan umat di akhirat kepadaku. Nah, ditampakkannya apakah mimpi atau yaqdha. Yaqdha itu dalam keadaan jaga. Kalau yaqdha berarti pada saat beliau sholat itu. Jibril Muhammad umatmu, ini umatmu. Kalau dalam mimpi, ya mungkin dalam keadaan kesadaran. Tidak disebutkan. Fara'aitun nabiyya wa ma hu ruhaid. Aku melihat seorang nabi, dia bersama beberapa orang. Ar-ruhaid itu, ar-ruh itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ar-ruhaid itu bidhammir ra, ruhaid, tasghir rahat. Jadi rahat itu tasghir. Ruhaid. Wa hum duna ashabil anfusin. Ruhaid itu kurang dari 10. Jadi ada nabi nanti di akhirat itu pengikutnya kurang dari 10. Itu tidak disebutkan nabi siapa. Perlu dipahami bahwa ada istilah nabi, ada nabi rasul. Nabi ini kan disebutkan nabi saja, tidak harus rasul. Rasul itu dapat disampaikan ke umat. Amanah. Ini nabi, jadi ada nabi dia hanya punya pengikut kurang dari 10. Allah alam. Jadi masyarakatnya itu memang nggak ada yang percaya atau nggak mau ikut. Kurang dari 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulain. Ada nabi dia diikuti satu orang atau dua orang. Pengikutnya hanya satu. Subhanallah. Makanya banyak pendukung itu belum tentu. Belum tentu benar. Ini ada nabi diikuti hanya satu orang atau dua orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi tidak punya apa-apa. Nah ini makna kok ada nabi nanti hanya nabi saja nggak punya apa-apa. 52 yang pertama dia itu tidak ada yang mau mendengarkan apa yang disampaikan. Ini diantara maknanya. Beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan tapi orang nggak ada yang percaya. Ada yang begitu nanti di akhirat dia nggak punya pengikut sendirian. Idrus Ali sawadun azim tiba-tiba rufi'a. Jadi ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sawadun azim. Sud itu artinya sawad itu artinya orang-orang yang banyak. Sawadun azim orang-orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Nabi ini kok ada umat banyak. Saya kira ini umat saya ini saking banyak. Faqila li hadza Musa wa qaum. Maka ada yang mengatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ya, kaum Nabi Musa itu banyak. Nabi Musa di Mesir kan? Mesir itu banyak. Kemudian beliau bersama umatnya Nabi Syuaib nanti. Karena beliau menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Nah di Mesir itu selain masyarakatnya, penyihir yang ikut Musa itu puluhan ribu. Subhanallah kan? Kalau kita lihat Musa dan Fir'aun ini, Musa itu kan nggak punya pengikut awalnya, hanya oleh Allah diberi satu pengikut namanya Harun kakaknya. Jadi datang ke Fir'aun itu berdua, nggak punya orang. Tapi keluar dari Fir'aun bawa puluhan ribu orang. Itu Allah itu matematikanya itu bukan seperti kita ya. Bukan seperti kita. Oh saya nggak punya ini. Nah, kalau Allah mau, kayak Musa datang ke Fir'aun hanya berdua, keluar dari istana Fir'aun dari perkumpulan besar itu puluhan ribu ikut Musa. Karena ketika penyihir itu takjub dengan apa yang terjadi ketika Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular dan dimakan. Mereka beriman, para penyihir itu beriman. Tapi penyihirnya dalam Rasul riwayat puluhan ribu besar kuasanya. Lain orang-orang yang
yang mengikuti. Makanya Musa itu kemudian keluar dari Mesir itu dengan rombongan. Berangkat hanya berdua, keluar dengan rombongan besar. Musa ini ternyata nanti juga di akhirat banyak rombongan. Nabi Musa ini. Walakin undur ilal ufuqi. Tapi kamu lihat Muhammad ke bagian ufuk. Ufuk itu nahiyah. Ya, ufuk barat ya, nahiyah itu apa? Bagian barat. Ufuk timur ya bagian timur. Anadhartu fa idza sawadun adim, aku melihat ke satu bagian arah, ternyata di situ ada kumpulan yang besar. Tapi dari maka ada yang mengatakan kepadaku, undur ilal ufuqil akhar. Kalau beliau melihat ke timur misalkan, kamu lihat ke barat. Ada lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina sawadun adid." Ada sekumpulan manusia yang banyak. Ini jelas terjadi nanti di akhirat. Fenomena ini terjadi. Karena ini satu nubuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita. Jadi harus diyakini bahwa memang demikian. Melihat ke satu arah, Nabi melihat kumpulan besar dari umat. Melihat ke arah lain, banyak. Alhamdulillah, jadi umat Muhammad ini insya Allah banyak yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang selamat. Faqila li hadhihi ummatuka, Muhammad itu adalah umat. Jadi umat Muhammad ini suatu yang istimewa. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Bersama umatmu yang tadi banyak itu. Yang kumpulan orang besar itu banyak kumpulannya. Ada bersama mereka 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini tanpa hisab, tanpa azab, berarti ada umat Muhammad yang dihisab baru ke surga, ada umat Muhammad yang diazab baru ke surga. Intinya dari hadis ini, kita ini kan umat Muhammad ya. Umat Muhammad ini ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Kalau tanpa azab, tanpa hisab ya catatannya yang kan malaikat kita kan tiap hari dicatat Pak sama al-hafadhah itu. Malaikat itu enggak berguna. Soalnya enggak dibuka kok. Jadi ada, tapi hanya 70.000. 70.000. Sahabat saja sekitar 400 sampai 500.000. Di Haji Wada itu 300 ribuan. Lain yang di Madinah, lain yang tidak ikut. Jadi beliau meninggal itu dalam satu riwayat sirah disebutkan orang berkumpul ketika beliau Haji Wada itu setahun sebelum meninggal. Itu kan dari Bahrain, dari Yaman, dari daerah-daerah luar itu kan masuk semua. Itu kan diinformasikan Nabi tahun ini akan haji. Usia beliau 62 akan haji, sehingga orang-orang banyak yang mungkin tidak sempat ke Madinah, dia itu punya motivasi ingin haji supaya bisa melihat Nabi SAW. Minimal bisa melihat di Arafah kan, di Mekah kan begitu. Maka datang dalam satu sekitar 300 ribuan yang berkumpul di situ, 300 ribu. Berarti kan kalau dengan yang tidak ikut itu sekitar yang beriman ketika itu kita 500 ribuan. Sekarang kota berapa? 200 ribu di Indonesia, 250 kota. 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ada yang masuk surganya dihisab dulu. Termasuk dari ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Nanti yang dihisab nanti diambil catatannya dari kanan, maka hisabnya gampang. Nah, dari ayat ini hisab itu ada yang gampang, ada yang tidak gampang. Ini detailnya. Kita misalnya akan menjadi ahli surga, akan masuk surga. Tapi mungkin kategorinya dihisab dulu. Nah,
Ada yang gampang hisabnya, ada yang nggak gampang. Mudah-mudahan kita walaupun harus dihisab, hisabnya ini yang gampang lah, cepat lah. Nah, Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf, padahal saya kadang-kadang melihat riwayat ini. Abdurrahman bin Auf itu kurang apa ya? Sahabat luar biasa. Tapi kata Nabi dalam riwayat Aisyah itu, Abdurrahman bin Auf ini agak lambat masuk surga. Kenapa? Karena banyak yang harus dihisab ya. Banyak yang harus dihisab benar. Subhanallah. Makanya kita ini kalau bisa menghisab diri dulu di dunia sebelum nanti di akhirat. Ringankan diri kita di dunia ini, jangan banyak beban. Maksudnya usia ini sudah kuat. Beban-beban dunia ini jangan terlalu membebani kita lah. Dan kita harus meninggalkan dunia ini, tinggalkan dengan ringan. Dengan ringan. Ringan itu artinya ya kita itu sudah selesai. Kalau kita harus meninggal, misalkan harus ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, orang itu ada yang ringan, minal mukhifin, ada yang berat, minal muskilin. Ada sahabat, apa yang dimaksud kita ini ringan, yang berat? Nabi mengatakan, kamu ada yang dimakan hari ini, ada. Kamu besok ada yang dimakan, ada. Besok lusa, enggak ada. Berarti kamu termasuk yang ringan. Artinya kita ini mungkin orang-orang berat semua ini. Ayo, mesti kita ini. Apalagi hanya sebulan, setahun aman ya. Artinya apa? Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Karena kita harus meninggalkan dunia ini sudah selesai. Selesai. Jadi di akhir kehidupan ini jangan sampai ada kekhawatiran dalam diri kita. Jangan sampai ada kekhawatiran. Jangan sampai ada kekhawatiran. Artinya selesaikan semuanya baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab itu ada yang ringan, ada yang tidak ringan. Ya, dihitung-hitung alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau masih masuk surga, walaupun mungkin dihisab mau ringan mau tidak ringan, ya alhamdulillah, ketimbang masuk neraka. Wala azab. Ada yang masuk surga diazab dulu. Ini juga orang beriman. Kenapa? Karena memang mereka itu tidak mampu untuk menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tapi potensi kita ini insya Allah tidak diadab, insya Allah. Yang penting tetap istiqomah. Ya paling ya berat saja. Mau masuk surga itu lama. Jadi kalau diadab insya Allah tidak. Yang diadab ini dari orang beriman Muhammad SAW ini yang tidak mau bertobat. Dia mati, dia mungkin melakukan dosa besar, tidak sholat, zina. Yang dosa dia masuk kategori dosa besar itu, tapi di hatinya masih nyangkut iman. Ada orang begitu, orang ada begitu. Bukan hanya sedikit ini. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, tapi di hatinya itu masih percaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya mungkin orang-orang yang begini nih mati dalam keadaan seperti ini, imannya ini masih bermanfaat. Yadkhul jannata yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka maka nafi qalbihi misqal dzarratin min iman, yang di hatinya masih ada walaupun sedikit dzarrah dari keimanan. Masih akan keluar dari neraka. Makanya saya yakin kalau kita orang beriman ini kan banyak salah ya. Setiap hari mungkin banyak salah lah. Zahiran wa batinan banyak salah. Tapi kita masih mau mengerjakan yang wajib-wajib ini, sholat 5 waktu, nanti puasa di Ramadan, bayar zakat. Yaitu yang wajib-wajib ini, insya Allah walaupun mungkin ada yang berat masuk surganya ya, tapi insya Allah tidak akan. Karena potensi mendapatkan syafaat
dari beberapa hal yang bisa memberi syafaat itu sangat terbuka. Quran yang kita baca bisa memberi syafaat. Teman kita yang sedang ada tempat pengajian itu bisa memberi syafaat. Malaikat memberi syafaat. Kan begitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW bisa memberi syafaat. Maka dari itu selama orang ini masih mengikuti ajaran ini, walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mungkin dia bawa mati, insya Allah masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika mengatakan ada 70.000 masuk surga tanpa hisab. Selesai. Apa kita mampu? Bisa mampu. Mungkin panjenengan serasa bisa jadi. Bisa jadi. Enggak ada hadis atau riwayat yang menyatakan ini khusus sahabat, enggak ada. Enggak ada. Makanya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi langsung masuk, qadan nasu, maka manusia berbicara satu dengan yang lain. Fi ulaikal ladina yadkhuluna jannah. Membahas mereka orang-orang yang akan masuk surga dari hisab wal adab, tanpa hisab dan adab. Nabi mengatakan itu langsung masuk ke dalam kediamannya, rumahnya. Nah, yang di masjidnya itu kan rumah beliau dengan masjidnya dekat kan. Nabi ke dalam rumah Nabi itu yaitu yang sekarang di dekat Raudhah itu loh. Masjidnya ya di Raudhah itu. Berarti kalau masjid di sini ya rumah beliau ya di situ di halaman. Nah, biasanya orang-orang habis isya langsung pulang. Tapi mereka nggak mau pulang di masjid, masih ngomong loh. Tadi Nabi itu beliau bersabda katanya ada siapa ya? Siapa? Menunjukkan bahwa antusiasme sahabat itu sangat besar. Qala ba'duhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka itu adalah yang menjadi sahabatnya, yang hidup bersama. Wa qala ba'duhum, ada yang mengatakan dari sebagian yang lain, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Mungkin mereka yang ketika lahir itu langsung menjadi muslim, karena banyak sahabat itu masuk Islamnya setelah usianya sudah mulai dewasa. Jadi mereka pesimis. Kalau kayak kita ini masuk Islam ketika usia 18, 20, 25. Mungkin yang kita akan masuk surga, tapi bukan masuk dalam kategori. Itu mungkin yang masuk dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, yang tidak pernah musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah dengan Allah. Padahal kalau Asia mereka juga memberikan pandangan-pandangan tentang mereka yang masuk surga dan baik. Faharaja alaihim Rasulullah SAW. Nabi SAW keluar mendengar kegaduhan dari omongan mereka. Itu terdengar oleh beliau. Sahabat saya kok nggak pulang? Ada apa kok masih ngomong di sini? Faqala, maka Nabi keluar lagi dan berkata, "Malladzi taqulun?" Kalian membicarakan apa? Ramai tadi. Kok nggak pulang? Kalau akhbaru, ya Rasulullah tadi panjenengan mengatakan ada 70.000 dari umatmu ini masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yarqun. Yang pertama mereka yang tidak meruqyah. Tapi ini di tafsir ruqyah itu kan boleh kan? Yang dimaksud tidak meruqyah itu tidak meruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Karena di masa itu masih beredar kalau ada yang sakit apa, ada pengobatannya. Ada cara pengobatan. Jadi di ruqyah namanya ruqyah yang memang mereka pelajari dari bapak-bapaknya dari zaman jahiliyah. Mungkin menggunakan kata-kata apa Allah namanya, di situ disebutkan ruqyah itu sebenarnya hukum utamanya boleh. Nabi juga pernah diruqyah. Tapi yang meruqyah kan Jibril. Jadi Nabi ketika kena sihir itu, dia kena sihir, datang Jibril dan Mikail pegang kakinya. Kata Mikail, ini kena sihir ini. Kata Jibril, siapa yang menyihir orang Yahudi? Di mana? Gurunya. Ada di seluruh badan. Nah, mendengar perbincangan mereka, Nabi memanggil Ali, di mana Jibril? Di sumur nanti ada buhul semacam tali tadi. Mungkin ini praktek zaman.
Ali tolong ambilkan di sumur Badar itu ada buhul-buhul tadi itu diceraikan ya. Yang bener ada. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Jibril tadi dengan nikahi. Nah di situ kemudian turun Muawwidatan itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Makanya surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah surat yang bisa digunakan untuk meruqyah. Untuk meruqyah, ya Allah alam, karena ada caranya gitu. Saya termasuk yang tidak tahu, tapi teman-teman saya banyak yang paham. Wala yastarquna, dan tidak minta diruqyah dia. Minta diruqyah. Sama, jadi kalau meruqyah boleh, maka yang diruqyah juga aslinya boleh. Bahkan dalam satu riwayat ada sahabat meruqyah dengan bismillah, dengan Al-Fatihah 7 kali itu. Yang ada, ini bukan masalah sihir. Bukan sihir, tapi ada ketua suku kabilah ketika itu digigit ular dalam satu riwayat. Enggak sembuh-sembuh. Kalau tadi itu kan masalah sihir, riwayat tadi. Kalau ini ruqyahnya di masalah bukan masalah sihir ya, digigit ular. Yang mengatakan saya sudah berobat, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan akan saya beri kambing. Nah sahabat ketika itu lapar, jadi sahabat nanya, insya Allah saya obati, nanti kalau sembuh kami beri kambing. Tidak kambing karena kami lapar. Sahabat mengatakan, ya tak kasih kambing. Sembuh bener, diruqyah. Dibawa kambing ke Madinah. Ditanya Nabi, dibacain apa? Dibacain Fatihah 7 kali. Dari mana kamu tahu Fatihah bisa menyembuhkan? Yang nggak tahu sebenarnya, saya nggak tahu itu bisa menyembuhkan. Hanya yang saya hafal hanya Fatihah. Jadi beda itu. Mana ada sisa daging kambingnya. Ini menunjukkan bahwa beliau ada ikrar membolehkan. Ini sahabat juga ketika meruqyah Fatihah nggak tahu, kalau hanya pertama dia lapar kan. Kalau saya ingin meruqyah ini dapat hadiah itu. Ya sudah, ternyata yang dia hanya hafal Fatihah. Karena memang di awal-awal Islam itu ya begitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah kurang apa berkat ilmu yang diajarkan oleh Satib, Syekh. Dulu itu hafal Fatihah itu sudah luar biasa. Umar itu tidak ada yang menggembirakan beliau, padahal beliau hafal surat Al-Baqarah. Senang, luar biasa. Itu juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu dihargai. Agama itu sangat dihargai. Jadi sekarang kan kayaknya karena saking banyaknya anak-anak kecil sudah hafal ini kayak biasa. Enggak biasa, luar biasa. Hanya kadang kita ini nggak bisa menangkap hakikat dari itu. Apa yang dibanggakan Umar itu ya yang kita ketahui, yang kita baca tiap hari itu. Hanya memang cara pandangnya yang berbeda. Humul ladzina la yaqun wa la yastarqun. Maka enggak apa-apa, ruqyah enggak apa-apa, yang penting syar'iyyah. Syariah itu ada, tidak dibolak-balik lah intinya. Saya itu pernah melihat, kalau di sini kan bukan ya mungkin jahiliyah, tapi di sini tapi Pak mujman mujur. Kata ada yang di Bali gitu. Ada yang di Bali. Tapi bacaan kayak bukan Quran Arab, tapi ada diselempitkan Quran di Bali. Saya bilang enggak, kalau bisa dengan bacanya. Oh, enggak, ini dari Bapak yang begitu memang. Kita jangan melihat banyak semua atau enggaknya. Panjenengan itu yang panjenengan itu harus sesuai gitu. Sehingga mungkin dulu di zaman Nabi SAW itu banyak fenomena seperti itu. Jadi penyembuhan itu menyembuhkannya dengan sesuatu yang mungkin tidak syar'iyyah. Jadi panjenengan enggak usah nanya orangnya. Dan memang beda, karena memang dia mungkin saya lihat bukan karena bacaan, saya lihat keyakinannya ini, yakinnya itu, dari bapak, iya dari bapak ini. Sampai suatu ketika saya hadir di daerah Subang,
itu orang apa namanya kayak patah datang ke situ harus diobati titipannya itu. Di emperan nggak boleh, harus jatah titipan ini. Kenapa? Dari bapak ya ini titipan. Ya, jadi itu adalah keunikan di panjenengan dalam hal ini tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin masuk surga tanpa hisab. Berobat boleh Pak ya, jangan begini. Oh, saya nggak mau berobat kalau sekarang. Enggak, berobat wajib. Orang sakit wajib berobat. Wala yatatayyarun dan tidak melakukan tiarah. Tatayyur itu dari burung. La tirata fil Islam. Nabi mengatakan tidak ada tatayyur dalam Islam. Burung apa? Burung yang dijadikan tanda sehingga orang ini bisa melanjutkan aktivitasnya atau tidak. Dulu ada kebiasaan di zaman Nabi SAW, di Mekah itu juga, kalau orang mau bepergian jauh, itu keluar dari rumahnya, di pintu lihat kanan. Kalau di kanan melihat burung, berangkat dia. Kalau ternyata keluar rumah, burung ada di sebelah kiri, tidak jadi berangkat. Ya, karena biasanya akan terjadi sesuatu. Karena begitu sekarang nggak dipakai Pak. Ada sekarang, makanya panjenengan jangan terpengaruh. Kalau nggak ada burung, kanan nggak ada burung, kiri nggak ada burung, berangkat yang nggak tahu ya. Yang penting begitu. Asal muasal tatayyur itu kan dari bahasa Arab, artinya dari toir burung. Jadi burung dijadikan sebagai wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal itu yang menyerahkan lahir batinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu. Tapi berdoa, tetap berdoa. Jangan saya tawakal kamu nggak mau berdoa, nggak mau saya. Jadi berdoa baru. Dan itu mujarab loh Pak, mujarab. Jadi ketika itu ada orang, saya kira punya ilmu apa itu? Orang itu kalau dari sini kemana itu cepet Pak, cepet. Jadi kayaknya apa ya, bisa cepet itu. Ya gampang, tinggal berdoa kepada Allah. Gak perlu apa ya, macam lah. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada wasmi anna mudah. Saja. Nabi sudah mengajarkan kok doa safar itu. Ya Allah, mudahkan perjalanan ini, wasmi anna mudah. Paham? Kalian paham maknanya? Ini kan doa di hadis kan, doa safar kan ini. Pernah baca ini kan ini. Allahumma inni a'udzu fi safarina hada birra wal taqwa wa la amal wa tara. Allahumma anta sayyid safar wal khalifatu bil ahad. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada wadwi anna bu'da. Kalau nggak hafal berarti nggak pernah baca doa. Ini warid dari Nabi SAW. Saya kadang-kadang ketika dulu melihat makna-makna ini, yang pertama ada buang selamatan, tapi yang terakhir wadwi anna bu'da. Lipatkan kepadaku jarak jauh ini. Berarti kan Nabi minta supaya jaraknya dipangkas. Wadwi itu Al-Qawi itu dilipat. Kalau ini begini panjang, jadi pendek. Begitu. Insya Allah nggak akan terlambat. Ya kalau terlambat, tawakkal alal Allah. Dengan saya sudah berdoa, enggak. Di doa itu kan namanya. Tapi saya sendiri kalau membaca doa itu mau berangkat dari doa kepada Allah, kemudian baca doa tadi, wa'ana itu alhamdulillah. Ya mungkin lambat dikit lah. Khususnya Jumatan, karena kan nggak bisa diprediksi tengah jalan. Kira-kira nggak macet, ya macet. Kalau kita berangkat, ya Allah ini tinggal 15 menit. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada wa tubin anna bu'dan. Yang mudahkan gampang. Masuk. Terusnya nyampe ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, itu mujarab loh ya. Ternyata semuanya itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW
Hanya kita ini kadang-kadang nggak paham maknanya. Nggak paham maknanya. Orang kalau misalkan takut kena sihir, kenapa kan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asyihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa samiul alim nabi. Baca ini di sore hari 3 kali atau berapa kali? Itu maknanya kuat itu kan. Dengan namamu ya Allah tidak akan membahayakan apapun itu. Apapun itu. Syai'un itu apapun. Fil ardi di bumi, fis sama dan di langit. Kalau kita mantep ini selesai, tidak ada masalah. Akhirnya, ya. Allah. Hanya kadang-kadang kita itu mencari yang aneh-aneh, yang unik-unik. Ada ini kah? Apa kah ini? Harus begini kah? Kalau kita ini sudah selesai. Umat beriman, orang Islam selesai semua. Ada hanya kadang kita ini kurang memahaminya. Setiap kalimat itu tidak dipahami dengan benar, sehingga kita ya kadang-kadang tidak paham bahwa itu adalah satu kekuatan besar dari Allah Subhanahu. Jadi bertawakal kepada Allah di hatinya itu tidak pernah takut. Ciri tidak orang tawakal itu tidak takut. Yang pertama, cirinya orang tawakal tidak takut. Kalau masih takut itu kurang tawakal. Kalau kita misalnya kemana masih khawatir, itu kurang tawakal. Benar. Nah, ketika kita tidak takut dan hanya berpasrah kepada Allah, pastikan semua makhluk Allah yang takut kepada kita. Mau hewan, mau apa, mereka yang akan takut. Mereka yang akan menghindar. Faqama Uqasyah bin Muhsin. Uqasyah kemudian berdiri. Faqala ud'ullah ayyaj'alni minhum. Rasulullah doakan kepada Allah supaya saya jadi dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala Nabi berkata, anta minhum, kamu Uqasyah dari mereka. Kadang-kadang kalau baca begini ini ingin tahu Uqasyah itu apa saja karakternya, akhlaknya gitu loh. Kalau oleh Nabi sudah disebut Uqasyah ini orang yang masuk surga tanpa hisab, pasti ada karakter yang baik, pasti. Hanya kadang-kadang kita nggak menemukan orang soleh itu, orang yang dicintai Allah, pasti ada karakter yang tidak sama dengannya, pasti. Hanya kadang kita nggak bisa melihat. Setiap orang soleh mesti diberi karakter. Ada sesuatu yang membedakan dia. Ya kayak emas dengan batu kan mesti beda. Orang soleh itu dihargai oleh para malaikat, dicintai oleh makhluk. Orang soleh itu. Dan mesti orang yang begini ini kan mesti punya keistimewaan. Lalu maka marajulun akhar faqala, ada orang lain berdiri dan juga berkata, Allah, doakan kepada Allah, ayyaj'alni minhum. Saya masuk dalam kategori ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala sabaqaka biha Uqasyah, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada yang mengatakan orang yang kedua ini orang munafik. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi ada yang mengatakan di antara maknanya, Uqasyah telah mendahuluimu kata Rasulullah. Orang ini berarti tidak masuk ke dalam rombongan itu karena orang ini munafik. Ruhaitu tafsir rahtin wa hum duna asyril anfus. Asyril anfus. Ruhait itu orang yang jumlahnya kurang dari 10. Wal ufuqu an-nahiyah wal jani. Ufuk itu adalah bagian atau arahnya. Uqasyah itu nama sahabat. Uqasyah. Subhanallah. Inilah beberapa keterangan yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Artinya masih terbuka peluangnya. Yang penting panjenengan 4. Ya kita ini 4 hal ini harus diutamakan. La yarqun wa la yastarqun wa la yatamayyarun wa rabbihim yatawakkalun. Dari 4 hal ini intinya tawakal. Andai kan ada orang yang masih ruqyah, harus diyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Harus. Itu hanya bagian dari ikhtiar saja.
ikhtiar, karena ikhtiar itu adalah satu perkara yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah untuk membedakan dengan kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Ahlus Sunnah ini antara Qadariyah dan Jabariyah. Yang membedakan dengan Qadariyah dan Jabariyah ini ikhtiar tadi. Makanya supaya kita tidak keluar dari kriteria ini, andaikan kita pun misalkan, banyak misalnya berobat sekarang, punya obat kan, rata-rata kan sudah usia 2 itu kan punya obat yang dikonsumsi, kalau enggak dia bikin pusing. Itu jangan sampai dari keyakinan kita itu Allah itu hilang. Cirinya apa? Cirinya biasanya dia ngomel-ngomel. Apa obat ini? Kalau nggak ada ini, saya bisa mati. Nah, ini mulai. Belikan obat. Kalau nggak saya nanti bisa ini, bisa ini. Nah, ini sudah mulai bahwa ada yang salah dalam berikhtiar. Tetap dia akan berikhtiar, tapi semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dengan demikian ikhtiar yang dilakukan tidak mencederai tawakal. Ya, mencederai tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, menjadi dasar. Lalu kemudian kita melakukan ikhtiar tadi. Ikhtiar tadi. Itulah makna tawakal yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memang benar-benar bertawakal kepada Allah dalam setiap hal. Zahiran wa batinan, dan dalam kehidupan ini mudah-mudahan kualitas tawakal kita semakin baik. Moga kalau ada yang perlu disampaikan. Namanya, yang lain. Ye. Ridho. Iya, masuk surga bukan dengan pekerjaan, tapi dengan rahmat Allah. Husnul khatimah. Ya, ya. Apa tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sampaikan tadi, masuk surga itu ada yang dihisab, ada yang tidak, kan begitu. Ini kan urusan di akhirat nanti kan. Nah, husnul khatimah itu di dunia. Kita pahami dulu. Husnul khatimah di dunia, tapi ada korelasinya dengan di akhirat dan di maksud. Orang ini hidup di dunia akan mati semua. Akan mati. Itu yakin dan harus yakin seyakin-yakinnya. Enggak ada dari kita hidup terus itu enggak ada. Mesti mati. Kita ini mesti mati.
Nah, mati ini ada dua keadaan. Ada orang mati husnul khotimah, ada orang mati su'ul khotimah. Ini istilah yang kita dengar. Ya mesti gitu. Nah, kita ini kan nggak ada yang tahu. Matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan baik. Su itu tidak baik. Su itu artinya tidak baik. Artinya husnul khotimah akhir yang baik, su'ul khotimah akhir yang tidak baik. Nah, dalam kategori ini yang dimaksud baik tidak baik itu keimanannya. Bukan misalnya ada orang mati kecelakaan, berarti dia matinya tidak baik ya. Ya enggak. Mau mati kecelakaan, mau mati tenggelam, mau mati tabrakan atau apalah. Itu bukan menunjukkan dia su'ul khatimah. Nah, orang-orang awam kan begini. Loh itu makanya kena tabrak. Memang dia tuh orang enggak begitu. Itu enggak ada kaitannya. Husnul khatimah dengan su'ul khatimah enggak ada kaitannya. Itu loh, mati dibunuh. Ya, su'ul khatimah yang enggak ada. Mati dibunuh orang kayak mau apa? Tergantung, lihat dulu. Ini masalah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Maka kita melihat hal ini kepada manusia itu jangan dilihat mati seperti apa dalam arti dia beraniaya. Enggak. Mati misalkan dilempar, mati apa, belum tentu dia su'ul khatimah. Nah, kategori husnul khatimah atau su'ul khatimah itu saat itu dia dalam keimanan apa tidak. Dia berada di atas kebenaran apa tidak. Hamzah sendiri itu meninggalnya dicabik-cabik. Hamzah itu dicabik-cabik, seruannya diambil dan hamnya itu digulung-gulung oleh pintu tiga itu. Hatinya ini ya dicebut, jantungnya diambil. Ya itu ya, bukan dimakan sebenarnya riwayatnya itu dikulut saja. Saking mangkelnya itu ditembak, gitu. Dikunyah-kunyah. Buang lagi saking marahnya ya. Ternyata Hindunya masuk Islam. Hindunya ini kan masuk Islam kan dia. Yang membunuh juga masuk Islam. Wahsy itu. Subhanallah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang membunuh sama-sama neraka. Kalau punya niat-niat ingin saling membunuh. Jadi orang-orang yang di jalanan itu tengkar itu. Ya kalau nggak ada mati, saya mati. Gitu. Kalau semua itu. Tapi ada orang membunuh surga semua. Yang dibunuh seperti Hamzah, yang membunuh seperti Wahsy. Hamzah jelas surga. Wahsy ini harusnya neraka dia. Harusnya neraka. Gak ada umat Islam sahabat yang gak benci dia, gak ada. Hamzah loh. Siapa Hamzah ini? Orang terdekat Rasul. Nasaban wa dinan. Dan nasab atau unsur agama kan. Ini dibunuh demikian kejam oleh Wahsy. Ternyata Wahsy masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena Wahsy-nya masuk Islam. Islam dia. Sampai Wahsy itu malu kalau ada di masjid sholat itu ada Nabi. Sudah masuk Islam. Beliau orang paling mencintai Nabi ya Wahsy. Tapi teman, saya nggak mampu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya membunuh orang yang paling dicintai. Siapa? Hamzah. Gak mau. Jadi kalau dia duduk dengan Nabi itu agak jauh ya. Subhanallah sahabat ya. Dan Nabi sudah tahu di malam harinya dia mimpi ada seekor lembu di. Mimpi Nabi juga nggak nyata aslinya kan. Kalau kita lihat beliau pada malam Uhud itu beliau mengatakan saya bermimpi ada sapi yang dibelah dada. Maka berjuanglah kalian. Tapi tidak menyebutkan, karena beliau sudah tahu ada sapi gemuk yang dibelah dada. Ternyata itu isyarat bahwa akan ada orang yang dia cintai yang akan berbelah dada.
Ternyata ya syahid. Hanya beliau tidak memberitahu. Nah itu walaupun matinya seperti itu, dia matinya masuk surga. Nah, husnul khatimah itu ya tidak ada yang tahu. Harusnya Wahsy ini ya husnul khatimah. Harusnya Wahsy tadi yang membunuh orang begitu berharga di mata Nabi, harusnya dia husnul khatimah. Tapi ternyata husnul khatimah. Hindun yang mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah, harusnya masuk neraka dia. Ternyata dia masuk surga karena sahabat. Subhanallah. Jadi husnul khatimah. Nah, orang yang mati husnul khatimah, dia tidak akan ke neraka, tapi belum tentu tanpa hisab. Tetap tanpa hisab, tapi tidak akan ke neraka. Orang yang cirinya orang mati husnul khatimah itu tidak akan ke neraka. Itu bedanya. Ada orang mati biasa itu, mati biasa. Ada orang yang matinya itu posisinya, keadaannya itu di tempat yang baik. Ini beda, Pak, beda. Beda dia di mana? Kata ulama, dia ini tidak mampir ke surga. Ada orang mati sujud. Ada orang mati sujud dalam sholat. Mati punya wudu. Mati dalam keadaan di waktu atau di tempat yang baik. Ini dia tidak sama dengan yang mati di rumah, di mana, enggak sama. Walaupun sama-sama mungkin matinya baik kondisinya, tapi beda. Mati yang di medan perang beda. Mati tenggelam, karena kayak yang di Aceh itu mati tenggelam, beda dengan yang mati biasa itu. Makanya kadang-kadang kita kan harus begini. Memang benar sebagai solidaritas. Ya Allah, ada yang nggak ditemukan sekian. Iya, kita sedih kan. Sebagai orang beriman sedih. Tapi kalau kita melihat lagi, ya Allah, dia itu syahid. Ya Allah, dia itu matinya tertimbun. Nabi mengatakan orang mati tertimbun itu syahid. Orang mati tenggelam syahid. Matinya baik dia. Maka tentunya nanti tidak sama dengan orang matinya. Dia akan mendapatkan istimewaan sendiri, salah satunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan keselamatan. Begitu di sisi lain gitu. Tapi mudah-mudahan kita andaikan harus mati di tempat tidur, matinya juga husnul. Seperti siapa? Khalid bin Walid itu. Dia kan mati biasa. Ini yang saya sampaikan mati biasa itu memang maksudnya mati biasa. Seperti apa? Ya seperti Khalid. Nabi sendiri matinya biasa. Artinya bukan dalam kondisi perang, dibunuh atau kan enggak. Nabi itu meninggalnya biasa. Terbujur kaku di atas pembaringan, ditunggui, kan begitu, itu mati biasa. Khalid bin Walid ini keinginnya mati di ujung senjata ini, tapi ternyata mati di atas dipannya ini. Itu Khalid. Nah orang yang seperti ini di hatinya, walaupun mati di atas dipannya, tapi di hatinya ini keinginan syuhada. Kalau Nabi sebagai seorang Nabi, umatnya untuk baik, maka dia mati dalam keadaan muslimah yang baik. Nah, yang kita inginkan ya seperti itu semua kan. Karena kita harus mati, kita matinya di atas dipan, tapi hati ini penuh dengan iman. Hati ini penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu. Itu banyak orang-orang yang meninggal dalam ini juga harus punya keistimewaan. Jadi peluang kita selamat di akhirat itu kita mati dalam kondisi kualitas keimanan. Pokoknya jangan ngamuk-ngamuk lah. Kalau mau mati itu jangan ngamuk-ngamuk, jangan nyalah-nyalahkan sombong, jangan hindari, mohon kepada Allah. Seruat apapun pokoknya jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Allahu a'lam bishawab. Alam tanah rabbil alamin alladzi yafa'una rabbil faqina wa faqina wa qarabina subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.